Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubarok, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan D3, guru Madrasah LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 254041133434. Saat ini saya mengajar di MTS Mukhtaria Garut. Video pembelajaran ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas pendidikan profesi guru, sekaligus sebagai media pembelajaran bagi peserta didik. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi corak keislaman di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Untuk hari sekarang kita pelajaran SKI ya. Silakan kalian buka bukunya masing-masing. Ya, coba diambil. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dimulai atau dipimpin oleh KM. Silakan KM untuk berdoa, untuk memimpinnya. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini lancar dan bisa dipahami oleh siswa-siswa yang tercantik dan terganteng ya. Sebelum kita mulai, kita sudah terbiasa memutar video nasional atau lagu nasional ya. Silakan kalian berdiri. Nah, berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Di absen dulu ya. Ai Mariati.
Ya. Kemana? Bapak? Sakit? Ada suratnya? Ya. Untuk pelajaran sekarang, materinya corak agama Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke inti atau mata pelajaran pembahasan kita, Bapak bakal menanyakan materi yang sebelumnya, ya, yaitu pertanyaannya faktor-faktor apa saja yang mudah atau lebih sederhananya bisa masuk agama Islam. Siapa yang tahu? Yuk, diangkat. Siapa yang mau menjawab? Gak ada? Oh, silakan. Kita. Iya, syahadat. Memulai peperangan. Iya, ya. Jadi masuknya agama Islam, ya, barusan ada 3 dari teman kalian, yaitu secara damai atau tidak berperang, ya. Jadi setiap atau yang masuk ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam tidak melalui peperangan, tetapi melalui apa saja? Perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, ya. Terus yang barusan lagi apa? Tidak memandang kasta, yaitu tidak memandang kasta dalam agama yang lain mah, ya, agama lain tidak ada mana yang orang biasa, orang sederhana, ya, atau yang punya jabatan di Indonesia atau di Islam tidak mempunyai kasta tersebut. Jadi yang masuk agama Islam boleh semuanya masuk, ya, tidak memandang kasta. Sekarang kita akan ke tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama mengidentifikasi faktor penyebab perbedaan corak Islam di berbagai daerah. 2. Menganalisis bentuk alkulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. 3. Menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan praktek keislaman di Nusantara. 4. Menyusun proyek sederhana yang menggambarkan berbagai beragaman corak Islam di Indonesia dalam bentuk laporan, poster, atau video. Sekarang kita memutar video tentang corak agama Islam di Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang corak Islam di Indonesia. Islam datang dengan damai. Berbeda dengan tempat lain, Islam di Indonesia tidak datang dengan peperangan. Ajaran Islam disangka Islam yang paling terlihat adalah dalam bidang budaya dan kesenian. Para wali, terutama wali raja atau pemimpin kerajaan bergelar sultan, hukum Islam mulai diterapkan dan hubungan atau menonton video yang barusan Bapak putarkan, ya. Sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan dari video tersebut, ya. Kenapa masyarakat Indonesia mudah menerima agama Islam? Ya, silakan berdiri. Pita. Karena penyebarannya melalui jalan perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan budaya secara damai, bukan melalui peperangan. Oh ya, betul, ya. Jadi corak agama Islam di Indonesia itu dari perdagangan, perkawinan, terus apa lagi barusan? Pendidikan dan adat istiadat, tidak memandang kasta atau derajat masyarakat tersebut, dan tidak menjelekkan praktek tahlilan, maulid atau ziarah kubur tuh. Jadi kalian kalau udah tahu madhabnya, setiap orang muslim tidak akan pernah menjelekkan praktek atau madhab yang lainnya seperti tahlilan. Dari video tersebut
Bapak bakal mengkelompokkan kalian semua ya. Silakan kalian pilih teman kalian menjadi 5 kelompok. Sudah dibagi kelompoknya? Nah, silakan perwakilan dari kelompoknya ngambil pertanyaannya di depan. Silakan perwakilannya. Ya. Biar nggak ditentukan sama Bapak pertanyaannya. Ya, silakan ambil kelompoknya yang sudah ditentukan oleh kalian. Mau nomor berapa? Tugasnya kalian diskusikan pertanyaan barusan atau yang pertanyaan yang kalian ambil di depan. Ya. Silakan kalian diskusikan. Terus video yang tadi Bapak tampilkan dicermati. Silakan. Catatannya di buku dibuka lagi. Sudah jawabannya ditulis dari pertanyaan yang kalian diambil dari meja Bapak di depan. Ya, sudah. Sekarang sama Bapak dipanggil diacak kelompoknya ya untuk mempresentasikan diskusi kalian dengan teman-temannya ya. Silakan untuk kelompok 1 ke depan ya. Jika ada sanggahan dari jawaban dari kelompok 1 boleh berdiri terus memperkenalkan kelompoknya dari kelompok mana ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu dengan pertanyaan, mengapa Islam di Indonesia memiliki corak yang berbeda dengan Timur Tengah? Islam di Indonesia memiliki corak yang berbeda dengan Timur Tengah. Baik, ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Silakan. Ada yang menyanggah dari jawaban dari kelompok teman kalian? Nama saya Tasya, dari kelompok 4 ingin menyanggah lokal, tetapi juga karena strategi dakwah para ulama yang menekankan kedamaian. Ya. Terima kasih atas kelompok 4 atas masukannya. Tetapi walaupun di Islam Arab dipengaruhi Persia dan Romawi, ajaran pokoknya tetap berpegang pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih tepuk tangannya. Untuk kelompok 3, silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Berdirinya kami di sini, kami ingin menjawab. Silakan, ada yang mau menyanggah dari kelompok 3? Silakan. Cara foto tidak melemahkan Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sebelum penutupan kita biasa biar fresh lagi otaknya ya. Kita nonton video ya, video tentang tebak gambar.
Nah, amati gambar dengan teliti. 2. Tebaklah isi gambar yang dimaksud. Dan perhatikan gambar ini. Apa jawabannya? Udang, air, terus bus. Siapa yang tahu? Ya, silakan Saipani. Ya, silakan Saipani. Ya, betul. Udang rebus. Ya. Ya, alhamdulillah kita sudah menonton ice breaking, yaitu tandanya pelajaran kita mau selesai, ya. Untuk kesimpulan dari materi tersebut, siapa yang mau menyimpulkan dari corak agama Islam di Indonesia? Silakan. Ya. Silakan Elsie. Ya. Diajarkan dengan cara damai, penuh kearifan dan tidak dipaksa meninggalkan istiadat mereka. Tradisi masyarakat Nusantara juga diberi warna Islami seperti upacara adat, selamatan dan tahlilan, dan memperkuat tingkatan sosial di antara warga jadi membuktikan bahwa Islam jelas memiliki corak khas. Ya, betul. Ya, betul. Siapa yang mau menambahkan dari kesimpulan pelajaran sekarang? Silakan. Cowoknya? Nah, silakan Nisa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang corak penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu ada dalam bidang kesenian, ada wayang kulit, gamelan, gebang surut, hikayat, dan masjid. Dalam pendidikan ada pesantren, dan dalam bidang tradisi masyarakat ada upacara adat, selamatan, ada tahlilan dan lain-lain. Dan dalam bidang politik dan pemerintahan ada kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Kesultanan Tidore, dan Ternate. Iya. Nah, terima kasih yang sudah menyimpulkan ya dari peserta didik dari 2 orang. Untuk kesimpulannya dari Bapak, setiap corak agama Islam di Indonesia berbeda-beda ya, dari sesuai dengan lokal atau penyebaran agama Islam di daerah tersebut ya. Tapi corak agama Islam disebarkan tidak melalui peperangan ya, tidak saling menjatuhkan, saling damai dalam menyebarkannya, terus tidak memandang kasta masyarakat, terus dari pendidikan agama Islam, yaitu dari pesantren, masjid atau surau ya, dari madrasah. Untuk mata pelajaran SKI untuk minggu depan yaitu materinya kerajaan-kerajaan agama Islam di Indonesia ya, untuk minggu depan ya. Untuk sekarang terakhir dari Bapak ya, motivasinya buat kalian terakhir. Motivasinya, segelap apapun kehidupan kalian, untuk belajar harus lebih ditingkatkan ya. Lebih baik seperti lilin yang kecil tapi selalu menerangi ketika kita di kegelapan ya. Jadi semangat buat kalian untuk sekolahnya ya, untuk mencari ilmunya. Ditutup doanya oleh KM. Silakan KM untuk menutup pelajaran hari ini, yaitu pelajaran SKI-nya. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.